Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya harap saudara baik-baik saja dan tetap setia mengikuti setiap renungan dari program Living Ministry ini. Saudara, di dalam suatu universitas pada hari pertama kuliah, seorang dosen memperkenalkan dirinya kepada mahasiswanya. Dan sang dosen meminta para mahasiswa juga memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Nah saudara, sangat menarik ada kejadian ini bahwa ketika sedang memperkenalkan diri, ada seorang mahasiswa yang ternyata bukan seorang yang masih muda lagi usianya. Dia adalah seorang wanita memperkenalkan diri sebagai mahasiswa yang bernama Rose. Dan menariknya, dia berusia 87 tahun. Saudara, dalam waktu singkat, mahasiswa yang tertua ini yang bernama Rose menjadi mahasiswa idola di kampus itu. Temannya banyak karena memang Rose pandai bergaul dan dia juga tidak merasa minder karena berada di tengah anak-anak muda yang mungkin bisa dianggap sebagai cicitnya. Saudara Tuhan Yesus kasihi, dalam suatu acara kampus, Rose diminta memberikan kata sambutan oleh teman-teman mudanya. Dan untuk memberi semangat juga kepada orang-orang muda yang ada di kampus itu. Saudara, pada waktu itu Rose mengucapkan satu kalimat yang menyentuh hati setiap orang muda yang hadir di situ. Kata-katanya demikian, kita seharusnya tidak berhenti belajar atau bekerja karena usia sudah tua. Tapi kita akan menjadi tua karena kita berhenti belajar dan berkarya. Ada suatu rahasia agar tetap muda, kata Rose, yaitu kita harus bahagia dan sukses. Belajarlah, tertawalah, dan milikilah impian. Saudara, Rose berkata, orang yang tidak mempunyai impian sama dengan orang yang mati. Setiap orang akan menjadi tua, jadi temukanlah senantiasa kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rose pun akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya dan dia diwisuda. Saudara, 1 minggu setelah Rose diwisuda, dia meninggal dengan tenang pada saat dia sedang tidur. Saudara, lebih dari 2.000 mahasiswa menghadiri pemakaman Rose. Rose secara tidak langsung sudah menjadi teladan bagi semua mahasiswa di kampusnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab juga banyak menulis perjalanan hidup para orang lanjut usia yang menjadi teladan dan berkontribusi banyak bagi bangsanya, bagi kaum keluarganya, bagi keluarganya sendiri. Saudara, pelajaran hari ini kita belajar tentang Kaleb. Saudara bisa menyebutnya Opa Kaleb, ya. Saudara, kita melihat perjuangan Kaleb di masa mudanya. Ketika dia berusia 40 tahun, Kaleb diutus oleh Musa bersama dengan 11 pengintai lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. Dan saudara, ketika pulang dari tanah Kanaan, yang dilakukan oleh Kaleb adalah dia bersama Yosua memberitakan kabar sukacita tentang tanah Kanaan itu. Saudara, dan sementara dia memberitakan kabar sukacita, teman-teman yang lain yaitu 10 pengintai mengabarkan kabar duka cita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi Allah yang mengetahui hati dan niat baik dari Kaleb menjaga dan memelihara hidup Kaleb, sehingga dari 12 pengintai, hanya Kaleb dan Yosua yang selamat sampai ke tanah Kanaan. Sedangkan 10 pengintai dan seluruh keturunannya mati di padang gurun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selama 45 tahun, Kaleb setia menanti janji Allah. Dan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sampai masuk ke tanah Kanaan. Kaleb ikut berperang bersama dengan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita masuk ke tingkat selanjutnya, yaitu perjuangan Kaleb di masa tuanya. Pada waktu itu Kaleb berusia 85 tahun
dan perjuangannya tetap masih berlanjut. Apakah perjuangannya itu? Yang pertama, saudara, Kaleb berjuang untuk memperoleh janji Allah yang telah diberikan Allah lewat Musa. Kita baca dalam Yosua 14 ayat 12 sampai 13, yaitu inilah firman Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, Kaleb menghadap Musa dan dia menghadap Yosua maksud saya, dan dia mengingatkan Yosua bahwa ingatkah kau, dengarkah kamu bahwa Musa pernah berjanji kepadaku bahwa aku akan mendapat bagian di tanah Kanaan. Dan saudara, Yosua mengingatnya, akhirnya Yosua memberikan Kaleb Hebron menjadi milik pusakanya, milik keluarganya. Meskipun usia Kaleb 85 tahun, tapi dia tidak melupakan janji Allah. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kegiatan Kaleb berikutnya di masa tua adalah yang kedua. Setelah Hebron diberikan oleh Yosua kepadanya, Kaleb mulai merebut Hebron. Dalam Yosua 15 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan berkata, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Kaleb tahu dia tidak begitu mudah untuk menerima Hebron dari Yosua. Dia harus menghalau penduduk Hebron yang adalah termasuk orang-orang raksasa dan lebih kuat dari orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Yosua sebelumnya. Saudara, kita lihat di sini di usia yang 85 tahun, Kaleb memimpin peperangan untuk menghalau penduduk Hebron. Tidak ada suku Israel yang lain yang berani merebut Hebron kecuali Kaleb. Karena di sana banyak raksasa penduduknya. Saudara, tapi si Opa ini yang hebat. Opa Kaleb ini tidak gentar. Kenapa? Dasarnya adalah iman. Karena dia ingat janji Tuhan bahwa tanah itu pasti menjadi milik pusakanya. Kegiatan Kaleb yang ketiga di masa tuanya, yaitu dia menciptakan kedamaian di negerinya. Dalam Yosua 14 ayat 15 kita melihat, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa tuanya, Kaleb mewarisi anak cucu dan cicitnya suatu tempat tinggal yang subur dan suasana yang penuh kedamaian. Dan bukan itu saja, saudara, Kaleb mewarisi cerita tentang pengalamannya waktu muda bersama Allah. Bagaimana dia menjadi pengintai, berperang merebut tanah Kanaan. Bagaimana Allah menyertai dia. Dan sampai seumur hidupnya, sampai masa tuanya saat itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran dari Kaleb ini sangat berharga. Jika saat ini saudara adalah orang-orang muda yang sedang mendengar renungan ini, bagi anak-anak muda saya beritahukan, teladanilah apa yang sudah Kaleb lakukan. Ketika dia tabur yang pada masa mudanya, dia menabur dengan keberanian, dia menabur dengan kerja keras, dia menabur dengan kesetiaan. Sehingga pada masa tuanya, dia menuai berkat yang besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika saat ini Anda para lansia yang sedang mengikuti renungan ini, belum terlambat bagi saudara untuk memperbaiki diri. Yang mungkin saat ini saudara merasa tidak berarti sebagai orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh. Saudara menghadapi power syndrome. Saudara mungkin atau memang sengaja tidak mau aktif, menghindari pekerjaan, menghindari sosialisasi. Ingat saudara, mulailah saat ini belajar menjadi berkat, belajar melayani Tuhan. Tidak dibatasi oleh usia.
Ketika Anda berhenti bekerja, ketika Anda berhenti beraktivitas dan melayani Tuhan, pada waktu itulah tugas saudara selesai dan saudara siap dipanggil pulang Bapa di sorga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan menutup renungan ini, masuk ke dalam kesimpulan. Memiliki masa tua yang tetap tangguh dan menjadi berkat. Dimulai dari masa muda yang tekun, rajin bekerja, rajin beraktivitas, dan dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Sehingga ketika saudara sudah menjadi tua, kita tidak akan malu lagi disebut tua-tua keladi. Makin tua, makin berarti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.